Simu dan berpegang teguhlah kamu sekalian bihablillahi, pada agama Allah, pada tali Allah, agama Allah, jami'an, dengan berjamaah. Wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah kamu sekalian. Setelah di dalam ayat sebelumnya Allah perintah, dan tetapilah Islam sampai dengan datang matimu, kamu jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat ini Allah kemudian perintah, dan tetapilah agama Allah dengan berjamaah, jangan sampai berfirqah, berpecah belah. Nah, ini artinya di dalam menetapi Islam dia harus dengan berjamaah, tidak boleh berfirqah, nggak boleh berpecah belah. Sementara berjamaah itu di banyak dalil-dalil di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi bersabda, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah." Tetapilah berjamaah dan jauhilah berfirqah, berpecah belah. Termasuk di hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada buhbuhatal jannah falyaljamil jamaah." Barang siapa yang ingin masuk di tengah-tengah surga, maka supaya menetapkan dirinya di dalam jamaah. Jamaah itu kalau dalam sholat ada imamnya, ada makmumnya, itu sholat berjamaah namanya. Walaupun hanya 2 orang, kalau ada imamnya, ada makmumnya, namanya sholat berjamaah. Dapat keutamaan sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tafdulu sholatul jama'ati ala sholatil fadhi bi khamsin," atau bisa ba'in wa isyrina darajah. Yang artinya melebihi apa sholat jamaah atau sholat sendiri dengan 27 derajat atau 25 derajat. Kalau sholat jamaah dapat 27 atau 25, kalau sholat sendiri hanya dapat 1, itu pun kalau sempurna. Nah, ini kalau dalam sholat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari yang namanya berjamaah itu ada pemimpinnya, ada pengaturnya, ada ro'yanya, ada jamaahnya. Wadkuru, dan ingatlah kamu sekalian nikmat Allahi, pada beberapa nikmat Allah. Alaikum, atas kamu sekalian. Antara lain nikmat Allah yang diberikan padamu, id kuntum, ketika ada kamu sekalian, id kuntum, ketika ada kamu sekalian, iku a'daan, beberapa musuh, fa'allafa, maka mengumpulkan siapa Allah, melemaskan siapa Allah, baina qulubikum, di antara beberapa hati kamu sekalian. Fa'asbahtum, maka menjadi kamu sekalian bi ni'matihi, sebab nikmat Allah, yaitu hidayah, Islam, iman, menjadi ikhwanan, beberapa saudara. Setelah kita diperintah oleh Allah untuk Islam sampai mati di dalam menetapi Islam dengan berjamaah, tidak berfirqah, lalu Allah mengingatkan pada kita, hai orang iman, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan pada kamu. Ya, artinya mengingat di sini bukan hanya diingat-ingat, tapi disyukuri. Nah, jadi syukurilah nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan pada kamu. Antara lain, dulu ketika kamu belum jadi orang iman, masih jahiliyah, di kalian tuh selalu bermusuh-musuhan. Lalu Allah melunakkan, melemaskan hatimu dengan cara diberi hidayah, dijadikan orang iman. Kemudian sebab nikmat Allah, hidayah Allah, keimanan itu, lalu kamu bisa menjadi seperti saudara. Kejadian ini dialami oleh penduduk Madinah. Di penduduk asli Madinah ada suku Aus dan suku Khazraj. Dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis,
kanatil harbu bainal Aus wal Khazraj asyrina wa mi'ata sanah. Pertempuran peperangan yang terjadi antara orang-orang Aus dan orang Khazraj itu selama 120 tahun. Hatta qaumal Islam wa hum ala dzalik, sampai Islam datang di Madinah, mereka juga masih seperti itu, masih saling perang terus. Fakanat harbuhum bainahum wa hum ikhwan li abin wa umin. Padahal sebenarnya mereka itu masih ada hubungan saudara, namun selalu berperang terus, ya. Sampai akhirnya setelah Nabi datang di Madinah, kemudian mereka masuk Islam, baru mereka bisa rukun, tidak saling perang lagi. Jadi ayat ini, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwanan. Ini mengenai ceritanya penduduk Madinah, suku Aus dan suku Khazraj, yang 120 tahun sebelum Nabi datang di Madinah, mereka itu selalu perang terus. Padahal sebetulnya mereka itu masih ada hubungan saudara. Setelah Islam datang di Madinah, Nabi hijrah ke Madinah, lalu mereka semua masuk Islam, mereka menjadi saudara, tidak bertempur lagi, nggak perangan lagi. Ini adalah satu nikmat Allah yang harus disyukuri. Wa kuntum, dan telah ada kamu sekalian, iku ala syafa khufratin, atas tepinya jurang, atas pinggirnya jurang, minan nari, dari neraka. Fa'an qadakum, maka menyelamatkan siapa Allah kum, pada kamu sekalian, minha, dari tepinya jurang neraka. Nikmat Allah lagi yang harus kalian ingat, orang iman, yang harus kalian syukuri, yaitu sebelum kalian jadi orang iman, sebelum kalian dapat hidayah, sebelum kalian masuk Islam, ibaratnya kalian itu berada di pinggirnya jurang neraka. Sewaktu-waktu mati tinggal masuk ke neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian dari pinggirnya jurang neraka itu dengan cara diberi hidayah, bisa menjadi orang Islam, bisa menjadi orang iman. Ini juga nikmat Allah yang harus kalian syukuri itu. Kadzalika, demikian itu, yubayyinu, menjelaskan sapa Allah lakum, pada kamu sekalian, ayatihi, pada beberapa ayat Allah, la'allakum, agar kamu sekalian ikut tahtaduna, mendapat petunjuk kamu sekalian. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya pada kamu, orang iman, supaya kamu mendapatkan petunjuk, bisa jadi orang iman, bisa mendapatkan hidayah. Kita oleh Allah diingatkan bahwa dulu semasa masih jahiliyah, sebelum diberi hidayah oleh Allah, sebelum jadi orang iman, keadaannya itu musuh-musuhan. Kemudian setelah jadi orang iman, bisa rukun, bisa seperti saudara. Dulu ketika masih jahiliyah, belum masuk Islam, belum jadi orang iman, bagaikan di pinggirnya jurang neraka. Kemudian oleh Allah diselamatkan dengan diberi hidayah, dijadikan orang iman, dijadikan orang Islam. Itu artinya diselamatkan oleh Allah dari pinggirnya jurang neraka. Semua ini nikmat yang harus disyukuri. Termasuk praktek syukur seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, yaitu makin lama menjadi orang iman, itu bisa makin tertib ibadahnya. Sholat 5 waktunya ditertibkan, kewajiban-kewajiban yang lain termasuk puasanya ditertibkan, dijaga. Ini kebetulan insyaallah tinggal beberapa saat lagi kita memasuki bulan Ramadan.
supaya betul-betul nanti begitu masuk bulan Ramadan, kita usahakan bagi yang memang keadaannya sehat, tidak sakit, tidak bepergian, bisa mengerjakan puasa Ramadan. Karena apa? Karena dengan puasa Ramadan, kalau betul-betul kita niati karena iman pada Allah, membenarkan bahwa itu perintah Allah, dan kita niati untuk mencari pahala, berdasarkan sabda Nabi, maka dosa-dosa kita yang telah lewat akan diampuni oleh Allah. Dalam al-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, artinya membenarkan bahwa puasa Ramadan itu perintah Allah, wa ihtisaban, dan diniati mencari pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang itu yang sudah lewat. Termasuk praktek rasa syukur itu seperti itu. Bahkan seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau sudah diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah, seperti yang dijelaskan di surat Al-Fath ayat 2, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, Allah sudah mengampuni dosa Nabi yang sudah dikerjakan maupun yang belum dikerjakan. Namun ternyata bukannya Nabi itu kemudian enak-enakan, santai-santai, tidak. Justru Nabi ngopolkan ibadahnya. Sampai-sampai sholat malam yang bagi umumnya orang iman itu sunnah, bagi Nabi itu dijadikan suatu kewajiban. Saking seringnya, saking lamanya Nabi sholat, sampai kakinya Nabi itu bengkak. Lalu suatu saat ditanya oleh istrinya, "Nabi, bukankah Nabi sudah dijamin oleh Allah pasti surganya? Semua dosa-dosa Nabi sudah diampuni oleh Allah. Nah, untuk apa Nabi masih sholat sampai kakinya Nabi bengkak?" Oleh Nabi dijawab, "Afala akuna abadan syakuran." Bukankah saya ini adalah hamba yang bersyukur? Artinya saya praktek seperti ini ingin menunjukkan kesyukuran saya atas nikmat-nikmat Allah itu. Nah, oleh karena itu para warga jamaah, para kaum muslimin, kita usahakan setelah kita jadi orang iman ini, di makin lama bisa makin meningkat ibadahnya, ditingkatkan sholat 5 waktunya, puasanya maupun ibadah-ibadah yang lain, kemudian dirinya dijaga, jangan sampai berbuat pelanggaran, berbuat dosa sekecil apapun. Adapun sudah dihati-hati, sudah dijaga kok masih diqadar salah, maka ditobati dengan taubatan nasuha.